Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dan kali ini spesial dan tentunya sebelum itu semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan kali ini tentu spesial karena di sore hari ini kita sudah mengemas perbincangan dengan tajuk Waisak Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dan tentunya hari ini kita mengemas perbincangan dengan tajuk seperti ini karena untuk memperingati perayaan Waisak yang ke-2569 Buddhist Era atau di tahun 2025 ini, dan tentu kita senantiasa akan menghadirkan narasumber yang bisa menemani kita berbincang beberapa menit ke depan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan rasa keingintahuan kita, kemudian juga bagaimana kita bisa menabur kasih, dan pastinya pada momen spesial ini di sore hari ini sudah hadir dua narasumber yang akan menemani Vio, yakni ada Pandita Roy Ruslim SPDP selaku Ketua Wihara Girinaga, dan juga bersama kita ada Miguel Darmaji STCPSR CCDDR selaku Wakil Ketua 3 dari DPD Walubi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Namo Buddhaya, Koko. Namo Buddhaya. Oke, selamat sore dan juga mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita. Silakan dimulai dari Koroy mungkin. Ya, selamat sore. Namo Buddhaya kepada semua pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sadu. Ya, tak lupa juga dari Ko Miguel mungkin menyapa Tribuners dulu, silakan. Ya, bagi para Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore dan terimalah salam dalam Dhamma dari kami. Namo Buddhaya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sadu, iya. Terima kasih Ko Roy dan juga Ko Miguel sudah menyempatkan waktu, dan tentunya ini kalau berbicara tentang tema begitu kompleks sepertinya kalau didengar ya kok. Saya izin baca lagi, tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Kalau dari dua istilah bentuk yang harus kita kerjakan begitu ya, iya. Bagaimana meningkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan. Nah, kalau di Buddhis sendiri perspektifnya seperti apa? Dari Ko Miguel mungkin izin dulu. Iya, jadi mungkin kalau saya panggil saja Vio. Silakan. Jadi memang kalau kita lihat dari tema ini adalah tema yang cukup memiliki arti yang sangat mendalam. Jadi tema ini adalah tema nasional yang diangkat oleh Dirjen Bimas Buddha dalam rangka untuk merayakan Hari Waisak itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat tema itu sendiri sebenarnya ada 3 poin sebenarnya. Poin yang pertama yaitu tentang pengendalian diri. Yang kedua adalah tentang kebijaksanaan, dan yang ketiga adalah perdamaian dunia. Nah, jadi memang dalam konteks Buddhis itu kita melihat bahwa keberadaan kita saat ini itu tidak terlepas dalam arti bersosialisasi dengan banyak orang. Baik. Artinya sehingga perbedaan di dalam Buddhis itu bukanlah sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang nyata. Karena memang kita berprinsip bahwa keberadaan kita itu sangat ditentukan oleh karma dari masing-masing pribadi. Nah, karena kita berkumpul dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga untuk menumbuhkan yang namanya kedamaian, perlu adanya pengendalian diri. Nah, jadi Sang Buddha katakan pengendalian diri itu ibarat seperti seseorang yang memiliki satu potensi keamanan yang berasal dari diri sendiri. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita ingin hidup dalam keadaan yang baik, keadaan yang tentram, itu semua harus dipenuhi oleh dari faktor internal kita. Jadi pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu dari apa sebenarnya? Pengendalian diri itu terhadap nafsu keinginan. Ya, nafsu keinginan. Dan ternyata di dalam kehidupan manusia sendiri, dalam diri manusia itu ada sebenarnya 3 akar kejahatan. Nah, 3 akar kejahatan ini yang sangat dominan dan kadang kita sempat terkecoh atau dikuasai. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah kebencian. Yang kedua itu adalah keserakahan, dan yang ketiga adalah ketidaktahuan. Sehingga pengendalian diri di sini adalah bagaimana kita bisa memprotek diri kita untuk bagaimana bisa memiliki pengendalian diri terhadap hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan itu. Nah, kemudian dalam konteks yang kedua tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini merupakan bagian yang penting dalam agama Buddha dan merupakan salah satu bagian dari 3 poin penting dari dalam Jalan Mulia Berunsur 8.
Jadi kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika seseorang belajar, kemudian ketika seseorang mau untuk berlatih, dan kemudian akhirnya dia akan memperoleh satu hasil yang disebut sebagai kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tidak serta-merta muncul, tetapi butuh namanya pembelajaran, butuh namanya proses, dan kemudian akhirnya bisa memiliki yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk melihat apa adanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentu perdamaian dunia. Dan karena kita berada dalam situasi yang berbeda-beda, maka kita bagaimana bisa mewujudkan perdamaian dunia. Itu mungkin sebagai pengantar dulu. Oke, setuju. Oke. Jadi dalam hal ini mungkin secara singkat untuk lebih bisa ditangkap oleh Tribuners gitu ya. Jadi memang walaupun ajaran Buddhis, dalam hal ini tema ini adalah ajaran Buddhis, tapi begitu universal, bisa berlaku bagi siapa saja tanpa memandang agama apa, etnis apa, dan sebagainya. Lantas mungkin konklusinya adalah bagaimana kalau kita bisa mengendalikan diri kita dari 3 akar kejahatan yang kita harus hindari, dari kebodohan batin, keserakahan, dan juga satunya adalah kebencian. Ya, mohon maaf saya sedikit lupa, akan menghasilkan kebijaksanaan itu sendiri, dan kalau ada kebijaksanaan maka terciptalah perdamaian dunia. Mungkin singkatnya seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Oke, dan kalau untuk persiapan mungkin, nah kalau dari Walubi penjelasannya seperti itu mungkin yang bisa bagaimana diberikan ke masing-masing wihara yang tergabung dalam Walubi, kita sebutnya begitu ya kok. Lantas untuk Girinaga sendiri, bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi tema utama di tahun 2025 ini kepada seluruh umat yang ada di Girinaga kok? Iya, bagus. Jadi tadi sudah disampaikan sama teman kita, saudara kita Miguel, ya, jadi bagaimana menciptakan perdamaian dunia, dan tentu serta-merta untuk menciptakan suatu perdamaian secara luas ya di dunia tentu harus dimulai dari yang paling dasar ya, tentu dari manusianya. Maka untuk itu di Waisak tahun ini Girinaga mengadakan serangkaian kegiatan. Nah, salah satunya adalah mengadakan Babaja Samanera ya. Nah, ini adalah jarang dilakukan dan agak langka ya, karena biasanya selain dari peserta juga yang kurang, tidak terlalu berminat ya, kemudian karena harus menjadi seorang pertapa walaupun singkat tetapi benar-benar menjalani kehidupan seorang pertapa ya, kemudian dia selangkah-langkah sebelum ditabiskan dia juga harus seperti pertapa gitu. Nah, menjalankan sila. Nah, jadi sebenarnya kita latih dari diri kita sendiri dulu, dan tahun ini cukup lumayan, ada 7 peserta yang ikut ya sampai saat ini, mungkin mudah-mudahan bisa sampai 10. Nah, itu adalah menciptakan perdamaian dunia dalam batin diri sendiri, sehingga perdamaian ini dapat dia bawa tularkan kepada tentu keluarganya yang paling dekat, kemudian kepada teman-temannya dan sebagainya gitu ya. Dan tentu ini menjadi suatu pengalaman yang berarti ya buat dia. Mungkin dia akan sampaikan kepada siapa saja ya, bahwa menjadi seorang pertapa, menjadi seorang biku itu suatu yang kedamaian yang dia bisa rasakan dalam batin mereka. Kemudian juga selain mengadakan Babaja Samanera ya, yang akan dibimbing oleh biku ya, yang mempiawai dalam hal ini untuk melakukan meditasi, metta bawana, untuk menimbulkan kesadaran yang tadi kita sadarkan bahwa kesadaran itu sangat penting. Kalau setiap manusia mempunyai kesadaran yang tinggi, otomatis dia akan memiliki kebijaksanaan yang dimana tidak dipengaruhi lagi benar atau salah, benar ya benar, yang salah gitu. Nah, kemudian juga kita melaksanakan Tipitaka chanting, jadi mengulang kembali sabda-sabda ajaran Sang Buddha ya selama seminggu, itu dipanjatkan kurang lebih sekitar 23 biku sangga, dan tentu ini adalah menciptakan suatu gema yang damai ya, kita pancarkan kepada semua makhluk, juga kepada segala arah. Semoga perdamaian ini benar-benar dengan getaran pembacaan parita, doa kita, semoga perang yang saat ini sudah muncul mudah-mudahan segera bisa reda, karena ini akan menimbulkan suatu penderitaan oleh manusia itu sendiri gitu. Nah, inilah di hari suci Waisak, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita Wihara Girinaga. Semua tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdamaian yang hakiki gitu. Ya, mungkin kita hold dulu sampai membahas seluruh rangkaian acaranya, Koroy. Tadi mungkin yang saya sempat
bagaimana mungkin Tribuners juga ketahui ya, kalau gebrakan dari Wihara Girinaga membuat suatu perayaan itu pasti luar biasa, gitu ya. Terhitung dari 2024 kemarin, gebrakannya yang begitu luar biasa dan mengundang antusiasme dari bukan orang Buddhis saja, tapi seluruh masyarakat Kota Makassar dan juga pendatang mungkin ya. Kita sebutnya bahkan ada perwakilan dari bagian Muri itu sendiri hadir langsung di Trans Studio Mall. Nah, berarti di tahun 2025 ini lebih mindfulness gitu ya, berarti kembali ke diri sendiri. Dan kalau muncul pertanyaan inovasi apa yang dibuat di tahun 2025, apakah tidak serupa dengan di tahun 2024? Menjawab hal ini seperti apa, Ko Roy? Iya, jadi selama ini Wihara Girinaga setiap tahun selalu membuat kegiatan-kegiatan yang yang kreatif ya, yang bisa memberikan suatu juga edukasi kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di Kota Makassar ya. Jadi karena banyak menganggap bahwa agama Buddha itu hanya tahu pai-pai, sembahyang, ke kelenteng, pasang-pasang dupa gitu, nggak ada ajarannya, nggak memiliki suatu kemajuan berpikir dan sebagainya, hanya dimiliki oleh orang-orang tua aja gitu ya. Nah, pasif orangnya gitu. Nah, tentu ini dengan gebrakan yang dilakukan Girinaga selama ini akan membuka wawasan mata setiap orang, dari walaupun juga dari umat Buddha maupun dari umat agama lain, bisa langsung menyimak langsung bahwa oh tidak demikian ya. Jadi bahwa banyak pemuda-pemudi ya, remaja-remaja Buddhis itu mereka berbakat dan sangat kreatif. Nah, buktinya yang tadi disinggung oleh Vio ya, tahun lalu itu kita buat, dan sebelumnya itu kita ada buat ROD, Resonance of Dharma ya, pertama, kedua, dan tahun kemarin itu kita buat di mall yang ternama di Makassar, yaitu di Trans Studio Mall ya, dan itu selama 4 hari ya, dan itu cukup banyak menyerap perhatian kepada masyarakat yang di Kota Makassar juga sekitarnya ya, karena cukup banyak dari daerah itu yang datang. Itu dari pagi jam 10 itu non-stop dia punya acara, tidak berhenti sampai jam 10 malam. Jadi silih berganti. Jadi mereka banyak menonton. Wah, saya pikir agama Buddha itu agama orang tua ya, agama kok ada, saya baru tahu ada lagu-lagu Buddhis gitu, lagu-lagu Buddhis. Saya baru dengar ini ada lagu Buddhis, bagus juga ya lagu-lagu Buddhisnya. Itu bisa memberikan suatu pemahaman kita tentang kehidupan ini, dan sifatnya umum begitu, bagus juga ya gitu. Jadi mereka akan mengetahui bahwa lagu-lagu Buddhis itu juga bagus-bagus juga, lagu-lagu rohani yang dimiliki oleh Buddhism selama ini. Juga ada tari-tarian, dan di mana selain itu juga kita memberikan suatu motivasi supaya anak-anak itu berkreatif, karena kita tahu bahwa kemajuan akan datang itu bukan hanya ditentukan oleh pintar ya, pintar sekolah ya, pandai apa semua. Saat ini untuk menciptakan anak untuk pintar itu gampang, mudah, banyak sekolah-sekolah universitas yang bagus-bagus, tapi kreatif, menimbulkan kreativitas itu sungguh sulit, dan harus memang sejak dini gitu di push anak-anak. Nah, untuk itu kita ada buat lomba mewarnai, menggambar tas daur ulang, dan itu gambarnya bagus-bagus gitu ya, kreatif juga gitu. Jadi luar biasa. Kemudian ya kita bikin patung indoor yang tertinggi, dan dua-duanya itu berhasil memecah rekor ya Indonesia. Jadi ya sungguh ini membuktikan ya, kita hanya pingin supaya umat Buddha itu bersemangat untuk mempelajari agamanya ya, jangan hanya sekedar Buddha KTP aja gitu. Nah tahun itu gitu, nah tahun ini lebih banyak ke spiritual ya, yang untuk mengisi di dalam diri kita yang tadi saya sebutkan, ada Pitaka Centing, kemudian ada Baba Jasa Manera dan lain sebagainya gitu. Oke, kembali ke diri masing-masing lagi di tahun ini. Oke, jadi mungkin tadi dengan adanya bentuk penampilan performance pada tahun lalu itu membuktikan bahwa untuk mematahkan juga stigma di luar sana bahwa orang-orang Buddhis itu kolot. Gitu ya, dengan adanya penampilan seperti itu, atau juga hiburan-hiburan penampilan yang diberikan, stigma itu berangsur-angsur akan hilang gitu ya. Oke. Lantas mungkin kalau untuk Ko Miguel sendiri, ini seperti yang kita ketahui juga beberapa tahun belakangan sering beberapa event atau juga tema-tema mungkin nasional atau tema-tema besar untuk perayaan Waisak itu menggunakan diksi perdamaian dunia. Nah, kemudian dari Ko Miguel sendiri melihat latar belakang seperti apa yang muncul dari adanya tema besar ini setiap tahunnya? Apakah mungkin untuk mengangkat fenomena yang memang sedang tidak baik-baik saja di belahan dunia sebelah, atau seperti apa dari kacamata Ko Miguel?
Ya, jadi mungkin kalau kita melihat tentang tema sentral ini yang bagaimana menitik beratkan pada perdamaian, sama hampir mirip seperti yang tadi disampaikan oleh Koroi, bahwa memang perdamaian itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita ingin hidup berdamai dengan masyarakat lain, maka kita harus mulai dari berdamai dengan diri sendiri. Nah, sehingga penekanan pada poin perdamaian itu senantiasa harus diingatkan. Karena kalau kita tidak diingatkan akan poin tentang perdamaian itu, maka kita akan bisa menganggap, kita akan terkecoh, bahkan bisa kita dikuasai oleh ketiga hal yang tadi saya sampaikan, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan itu sendiri. Sehingga memang ini menjadi satu perhatian penting yang senantiasa mengingatkan kepada umat Buddha bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, dan jangan sampai perbedaan itu menjadi sesuatu yang bisa merusak kita semua. Perbedaan bukan menjadi dasar untuk berselisih, perbedaan bukan menjadi dasar untuk berperang, perbedaan bukan bisa menjadi dasar untuk melakukan sesuatu yang tidak benar kepada pihak yang berbeda dengan kita. Tetapi bagaimana kita paham dengan adanya perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar, sebagai suatu kewajaran, maka sehingga ketika kita melihat yang berbeda itu, kita harus senantiasa mengingat bahwa ada yang namanya perdamaian. Dan setiap orang pun pasti ingin hidupnya damai, ingin hidupnya bahagia. Ketika setiap orang sudah ingin hidupnya damai dan hidupnya bahagia, maka ketika dia mendengar kata perdamaian itu akan kembali mengingatkan dia bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk hidup berdamai dengan diri kita sendiri. Dan jangan lupa, sebagai makhluk sosial kita berhubungan dengan banyak orang, dan perwujudan dari perdamaian itu harus kita wujudkan dalam kehidupan bersama itu. Oke, paham. Jadi maksudnya kenapa Vio tanyakan mengapa kata perdamaian dunia ini selalu digaungkan begitu setiap tahunnya? Karena jangan sampai di luar sana orang berpikirnya orang Buddhis ini malas berpikir, mungkin begitu maksud saya. Jadi hanya mengulang setiap tahunnya. Tapi karena tadi sudah dijelaskan Miguel, tentunya ini bisa menjadi reminder bagi kita semua bahwa bukan hanya sekedar tema saja gitu, tapi memang harus selalu diulang-ulang gitu. Dan harus selalu diingatkan, karena kita sebagai manusia memang butuh yang selalu namanya pengulangan-pengulangan itu sendiri. Bukan berarti bahwa diulang-ulang karena tidak mau kesulitan mencari tema lain, tapi memang dengan pengulangan itu akhirnya akan suatu ketika akan kemudian menjadi memori di bawah alam bawah sadar kita, sehingga ketika mendengar tentang perdamaian, ya semua orang ingin berdamai gitu. Setuju juga. Jadi tadi sejalan dengan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Wiragirnaga, ada Tripitaka Chanting yang senantiasa bagaimana mengulang-ulang sabda-sabda Sang Buddha begitu ya. Dan apakah dari beberapa wihara yang tergabung dalam Walubi juga senantiasa melakukan hal yang serupa kok? Ya, jadi memang untuk tahun ini, kita berbicara tahun ini memang sudah ada surat edaran nomor 67 tahun 2025 dari Dirjen Bimas Buddha tentang program yang namanya Wesaka Sananda. Bagaimana program ini untuk bisa menggemakan makna daripada Waisak itu bukan hanya sekedar nilai spiritualnya aja, tetapi bagaimana dia menjadi satu nilai yang bisa bermakna bagi alam semesta dan bagi masyarakat luas. Nah, sehingga Wesaka Sananda ini menjadi suatu program yang hendaknya bisa dilakukan oleh berbagai organisasi keagamaan Buddha dan tempat ibadah agama Buddha yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu Walubi Sulawesi Selatan dalam menyikapi hal tersebut, kita kemudian berusaha untuk mengadakan kegiatan yang bisa senada dengan hal itu. Kegiatan pertama yaitu penanaman pohon matoa. Jadi ini juga merupakan bagian dari satu program prioritas dari Kementerian Agama tentang bagaimana pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi penanaman pohon ini dilakukan pada tanggal 22 April yang lalu. Itu kerjasama antara DPD Walubi Sulawesi Selatan dengan Pembimas Buddha Sulawesi Selatan. Itu diadakan di satu daerah yang namanya Pak Bentengan, Kabupaten Maros. Nah, jadi ini menjadi mengingatkan kita sebenarnya bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita harus hidup di dalam lingkungan yang damai. Lingkungan yang damai pun itu juga bergantung kepada kelestarian lingkungan. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan nasional juga, yaitu tentang karya bakti di Taman Makam Pahlawan. Itu kita adakan serentak se-Indonesia itu pada tanggal 4 Mei yang lalu. Apa sih yang diadakan pada waktu karya bakti? Jadi pada waktu karya bakti adalah kita diingatkan kembali tentang bagaimana peran serta
dan kontribusi yang sangat luar biasa dari pahlawan sehingga kita bisa merdeka, maka pada saat ke TMP itu yang kita lakukan adalah yang pertama adalah penghormatan, upacara penghormatan, kemudian kita membersihkan makam dan areal di sekitar makam, kemudian kita melakukan tabur bunga dan doa. Jadi kita melakukan yang namanya pelimpahan jasa, semoga jasa-jasa kebaikan yang sudah kita lakukan ini bisa melimpah kepada para pahlawan bangsa yang sudah memang luar biasa berkorban untuk kita. Nah, itu dua kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada wihara dan kelenteng dan cetia yang ada di bawah naungan Walubi untuk bagaimana kita memberikan dorongan agar mereka bisa mengadakan kegiatan yang dipenuhi dengan kreativitas masing-masing, inovasi masing-masing. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Koroi bahwa itu adalah bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wihara Girinaga, itu adalah bentuk daripada kreativitas dan kontribusi inovasi dari Wihara Girinaga terhadap pengembangan Dhamma. Berarti kalau misalnya pertanyaan dari Tribuners begitu yang ingin mengetahui peran dari Walubi itu sendiri terhadap wihara-wihara atau juga cetia yang ada lokal di Sulawesi Selatan itu perannya seperti apa? Apakah memberikan support atau mungkin berdasarkan ide saja atau seperti apa? Ya, jadi tentunya ini kan namanya Walubi. Dia adalah suatu wadah keorganisasian agama Buddha yang membawahi majelis dan juga wihara-wihara. Jadi memang di sini adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi itu senantiasa terjalin antara Walubi dengan wihara kelenteng cetia, termasuk pastinya tentu dengan majelis. Jadi bagaimana kita saling bersinergi. Jadi supaya ini tidak ada tumpang tindih. Jangan sampai misalnya wihara mengadakan kegiatan ini, kemudian kita overlapping, Walubi juga mengadakan kegiatan. Jadi kita membatasi kegiatan yang kita lakukan itu dengan memberikan kesempatan kepada wihara kelenteng cetia itu, majelis itu, untuk bagaimana mereka bisa menghasilkan yang menurut mereka apa yang sesuai. Karena tentunya yang berada di lapangan ini yang mengetahui secara langsung. Kami yang ada di kepengurusan Walubi itu adalah semacam fungsi koordinasi gitu, sebagai koordinasi antara pemerintah dengan tempat ibadah agama Buddha, majelis dan sebagainya, seperti itu. Berarti kalau muncul pertanyaan peran dari Walubi atau juga dalam hal ini yang hadir pada sesi sore hari ini adalah perwakilan dari Wihara Girinaga, adakah mungkin program yang sudah berjalan atau akan berjalan begitu yang melibatkan komunitas lintas agama dalam mempromosikan perdamaian dunia ini kok? Apalagi khusus di 2025 ini mungkin ada sosialisasi atau juga mungkin sharing-sharing dengan teman-teman yang dari agama lain selain agama Buddhis? Ya, jadi mungkin kalau kita menyikapi dulu tentang tema tadi tentang tema tadi dan tentang bagaimana peran serta kita, tentu tidak terlepas bahwa keberadaan dari Walubi itu harus bersinergi dengan pemerintah dan organisasi lintas agama. Memang sudah ada beberapa perencanaan untuk hal itu, tapi saya belum bisa sampaikan bagaimana bentuknya. Tapi intinya bagaimana Walubi itu bisa nantinya berkontribusi, berkolaborasi dengan pemerintah dan juga dengan lintas agama itu, bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga yang namanya perdamaian ini. Karena tugas menjaga perdamaian ini, menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam, itu bukan tugas dari satu pihak saja, bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi ini adalah kontribusi semua gitu. Jadi kita sudah sementara merencanakan dulu seperti itu, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam tahun ini. Untuk itu kami menunggu kabar baiknya. Ya, makasih. Iya. Dari Koroi sendiri, Koroi, mungkin tadi yang sempat terhold adalah untuk merunutkan rangkaian acara untuk perayaan Hari Trisuci Waisak di tahun 2025 ini. Seperti apa untuk yang akan datang ini? Ya, jadi sebelumnya semua memang selain kegiatan untuk individual, kemudian untuk mengembangkan kasih gitu ya, kemudian untuk melatih diri, meningkatkan kesadaran yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi beberapa ada bersifat kemanusiaan seperti kita melakukan donor darah yang cukup banyak antusias yang mendaftar, karena bukan dari umat Buddha saja ya, dari umat agama lain cukup banyak yang mendaftar, dan itu kayaknya seimbang gitu ya. Kemudian juga melakukan pelepasan satwa ya, untuk menciptakan suatu kedamaian ya, memberikan suatu kasih sayang kepada semua makhluk. Kemudian kita ikut berbagi jasa ya, semoga makhluk-makhluk ya, yang kita tahu bahwa Buddhis itu makhluk-makhluk bukan hanya manusia saja, tetapi juga para makhluk dewa, makhluk-makhluk halus ya, makhluk-makhluk yang penjaga
alam ini, ya kita dengan berbuat kebaikan karena makhluk itu kita lepas ke alam bebas, semoga mereka ikut bergembira dengan jasa kebaikan ini dan senantiasa kota kita, negara kita, ya dunia ini bisa aman dan damai gitu. Tentu ada sesuatu yang kita harus lakukan gitu ya di dalam Buddhis. Nah, bukan hanya doa saja memohon meminta, tetapi kita mohon supaya para dewa dengan kebajikan yang telah kita lakukan, semoga mereka ikut berbahagia juga dan melindungi kota ini dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan menyambut Waisak ya cukup banyak ya. Waisak sendiri yang jatuh pada tanggal 12 Mei nanti. Baik. Itu kita ada malam Waisak, kita ada melakukan 1000 pelita, sejuta harapan ya di bawah pohon Bodhi. Kebetulan Girinaga memiliki pohon Bodhi yang cukup tua usianya, hampir seusia dengan Wihara Girinaga yang nanti ulang tahun ke Girinaga ini yang ke-70 tanggal 22 Mei. Itu kita akan melakukan puja di sana, kemudian ada pembacaan parita ya dipimpin oleh Biku Sangga, kemudian tanggal 12 Mei itu sendiri ada Pindapata. Jadi kita paginya itu melakukan Pindapata, mengembalikan, memperkenalkan ya, mengedukasi umat-umat Buddha mungkin yang belum pernah atau yang lainnya bahwa inilah cara pertapa mereka mendapatkan dana makanan dari umat gitu. Jadi terdahulu sejak Sang Buddha masih hidup, itulah cara para pertapa untuk mendapatkan makanan ya, dengan membawa bulan patah, dan mereka sendiri bisa melakukannya langsung memasukkan dalam patah, dan tentu umat ini memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan juga sambil bertekad berada di tanah. Nah, kemudian setelah itu kembali ke wihara, ada perayaan Waisak itu sendiri, yaitu 2 kali, satu jam 7:30 dan satunya jam 2 ya. Nah, perayaan Waisak itu jam 12 sampai di tanggal 12 Mei, 2 kali puja bakti, dan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wihara Girinaga dengan kehadiran para Biku Sangga, termasuk mindfulness, latihan meditasi, dan juga adalah pemahan dhamma gitu. Nah, itulah semua yang kita lakukan selama rangkaian kegiatan Hari Trisuci Waisak dan ulang tahun Wihara Girinaga. Oke, berarti yang paling berbeda adalah kedatangan dari 20 Biku Sangga, ya, Biku Sangga, betul. Yang akan juga bagaimana memberikan wejangan, kemudian edukasi juga pastinya kepada umat Buddhis. Nah, pertanyaannya apakah ini boleh diikut sertakan oleh umat yang bukan Buddhis? Oh, boleh. Jadi tentunya kalau berbicara tentang perdamaian dunia, kita ingin bersama-sama begitu ya, memperdamai bagaimana dunia ini terasa aman, damai, dan sejahtera juga. Iya, jadi latihan meditasinya itu cukup banyak yang mereka ikut. Kemarin ada dari Komnas HAM ya, terus mereka diskusi, terus mereka tertarik dan mereka bilang bisa ikut. Oh, salam, boleh, silakan kalau anda mau untuk latih meditasi, karena meditasi adalah mengolah pikiran, bukan kita harus pindah agama atau mengolah agamanya orang gitu ya. Jadi kita kan semua punya pikiran ya. Nah, pikiran kalau diolah dengan baik mungkin akan bisa, bukanlah mungkin ya, akan menimbulkan suatu kedamaian di dalam batin mereka, dan tentunya sekarang tadi mereka akan damai dimanapun dia berada, dan juga bisa tularkan kepada seluruh anggota keluarganya, teman-temannya, dan siapa saja gitu. Dan ya mudah-mudahan harapan kita semoga perdamaian secara global itu betul-betul dapat tercapai, bisa tercipta. Gitu ya. Berarti kalau misalnya dengan penjelasan yang begitu luar biasa dari Koroi dan juga Komikuel, tantangannya ada di mana nih kalau untuk tahun ini? Jadi memang tahun ini ya, berbicara untuk tahun ini memang kita seperti tema tadi itu kembali menitik beratkan kepada pentingnya pikiran. Jadi seperti tadi Koroi sudah menyampaikan juga tentang pentingnya pikiran itu. Jadi ketika kita berbicara tentang pengendalian diri, kemudian tentang kebijaksanaan, tentang perdamaian dunia, itu sebenarnya bermuara pada namanya pikiran. Nah, karena begitu kompleksnya cara kerja pikiran itu, dan begitu liarnya pikiran itu, sehingga memang perlu ada namanya latihan. Nah, latihan itu yang sekarang orang lebih banyak kenal sebagai yang namanya mindfulness. Mindfulness, bagaimana bisa menyadari apa yang dilakukan pada saat itu. Jadi memiliki kesadaran penuh terhadap aktivitas apapun yang dilakukan pada saat itu. Nah, jadi tantangan ini memang menjadi sangat penting untuk tahun ini, bagaimana di tengah masih berkecamuknya mungkin keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, yang tidak bagus itu, bagaimana tetap kita harus berpikir yang positif.
berpikir dan positif, dan kita menggunakan pikiran ini, kita mengkonsentrasikan pikiran ini agar bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya kebijaksanaan itu. Karena dengan adanya kebijaksanaan, seseorang yang menjadi bijaksana, maka tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga ini dia akan bisa bermanfaat yang dia tularkan, yang dia aplikasikan, yang dia praktekkan dalam kehidupan nyata dengan orang banyak. Sehingga ketika berbicara tentang perdamaian ini, kembali lagi kepada titik beratnya adalah pentingnya mengolah pikiran itu. Berarti kalau berbicara tentang tantangan adalah ke manusianya itu sendiri. Iya, benar. Gitu ya. Kalau berdasarkan bagaimana pengerjaan dalam setiap kegiatan itu fine-fine aja gitu ya. Jadi sekali lagi seperti tadi rangkaian acaranya melibatkan banyak orang, kemudian pelatihan diri sendiri, meditasi, pindah patah, itu bagaimana masyarakatnya atau umatnya sendiri yang harus punya kesadaran untuk melakukan hal itu, begitu. Oke, paham. Berarti kalau berbicara tentang harapan di tahun 2025 ini, apakah berharap makin banyak umat atau seperti apa ini kok? Ya, kita harapkan tentu ya semakin banyak orang umat itu bisa memahami, yang sadar gitu ya. Yang sadar. Kemudian mereka bisa betul-betul setelah memahami bisa mempraktekkan ya, sehingga apa yang mereka terima ya walaupun mungkin sedikit, Sang Buddha mengatakan biar sedikit yang penting dipraktekkan jauh lebih berharga dibanding membaca, mengetahui begitu banyak berkamus-kamus tapi tak satu pun dia mempraktekannya. Jadi ya sedikit demi sedikit kita bisa mempraktekkan. Untuk itu ya seperti misalnya yang tadi saya sampaikan ya, pindah patah, walaupun memang kita hanya bisa memberikan satu potong kue, tapi dari tangan kita sendiri, bukan kita titip, itu suatu karma baik yang luar biasa. Dan kita bisa membagi jasa kepada para leluhur kita ya, dengan jasa kebaikan itu juga kepada semua makhluk. Dan tentu ini menciptakan suatu perdamaian ya, kedamaian ya di dalam dirinya, dan juga mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman karena para biku sangga ini ada 21 hari di sini. Nah, kalau dia mungkin hari pertama dia senang, dia bahagia, wah bahagia ya, Bante tetap menerima dana makan saya walaupun hanya sepotong kue diterima dengan baik, dan saya lihat biku itu mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu yang dia terima gitu. Nah tentu ini suatu kebaikan tersendiri. Mungkin dia pulang ya ke setelah dia punya saudara, kita ayo kita ke wihara berdana, dan kedamaian itu akan tercipta yang dulunya mungkin mereka nggak tahu, akhirnya ya suatu kedamaian bahwa memberi bersedekah ya, itu adalah awal daripada kebahagiaan ya, yang kebahagiaan yang hakiki. Nah jadi itulah yang kita akan buat ya, kita akan edukasi dan kita bangkitkan hal ini sehingga ini menjadi suatu hal yang wajar, yang maksudnya memang mendarah daging dari setiap umat Buddha yang ada di Kota Makassar. Baik, iya. Mungkin saya koreksi tadi sedikit, maksud pertanyaan saya adalah bukan untuk menambah umat di Girnaga saja, tapi bagaimana menambah umat dimanapun, untuk wihara manapun, agar mereka punya kesadaran masing-masing untuk bisa hadir dan juga mempraktekkan Dhamma. Sekali lagi, jangan sampai nanti ada yang salah paham gitu untuk menambah umat di wihara Girnaga saja. Oke, baik. Lantas untuk penutup, izin untuk Ko Miguel terlebih dahulu untuk memberikan pesan Waisak mungkin di tahun 2025 ini, harapan-harapan yang ingin dititipkan kepada masyarakat bukan hanya umat Buddhis saja, tapi untuk seluruh dunia juga, bahkan semoga bisa didengar oleh seluruh dunia. Lantas seperti apa yang ingin disampaikan kepada kita? Silakan. Ya, mungkin harapan dan pesan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kelahiran sebagai manusia itu tidak mudah. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sehingga jadikanlah kesempatan kelahiran kita sebagai manusia ini untuk banyak melakukan kebajikan, menjauhi ketidakbaikan, kemudian bagaimana kita mengolah batin kita agar bisa mencapai yang namanya kebijaksanaan. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang bijaksana, seperti disampaikan oleh Guru Agung Buddha, dikatakan bahwa seorang yang bijaksana itu ibarat sebuah batu karang yang kokoh. Batinnya tidak akan tergoyahkan baik oleh celaan maupun pujian. Semoga kita semua kelak bisa menjadi seperti batu karang yang kokoh, seseorang yang bisa memiliki kebijaksanaan sehingga menjadi orang yang
sangat dikagumi di dalam kehidupan ini. Nah itu dialah yang pengendalian dirinya Ya, itu yang sangat betul. sulit untuk tidak terbawa perasaan di era Betul. sekarang ini kok. Ya, Kalau ya. berbicara tentang teknologi dimanapun kita bisa mengakses berita, informasi dan sebagainya, sepertinya langsung terbakar gelora emosi Iya. itu. Oke. Dan semoga pesan-pesan itu bisa kita terapkan sekali lagi, namanya pelatihan. Makanya hadir juga pelatihan Pak Baja sama Ya, ya. Nera yang diikuti oleh beberapa orang. Mungkin untuk tahun ini hanya beberapa orang, tapi Ya. kita doakan bisa Ke depan. tambah lagi kok. Ya, Oke. benar. Dan Koroi sendiri untuk pesan-pesan kepada seluruh umat, khususnya mungkin umat di Girnaga, di Wihara Girnaga, atau juga umat masyarakat secara umum, seperti apa yang dititipkan? Ya, lewat pesan lewat Waisak ini ya, yang tidak lama lagi kita akan menyambut hari suci Waisak, tentu kita penuh sukacita ya, kegembiraan, dan kita memang ya Waisak, begitu kita dengar Waisak, satu kebahagiaan, sukacita, dan tentu satu kedamaian ya, karena itu merupakan suatu hari besar suci agama Buddha. Dan tentu di hari suci Waisak ini bukan hanya kita merayakannya saja, mari umat Buddha ya, kita bersama-sama untuk menambah perbuatan baik kita, dan usahakan ya kita jangan lagi berbuat jahat ya. Kalau kita bisa mengurangi perbuatan jahat kita, menambah perbuatan baik kita, dan usahakan kita bisa mensucikan hati dan pikiran kita, sehingga kedamaian benar-benar yang hakiki akan muncul, dan kita bisa memberikan sesuatu yang berharga sama diri kita tentunya, dan untuk bermanfaat kepada orang lain atau masyarakat. Terima kasih Koroi dan juga Komiguel atas closing statement-nya. Dan ini bukan sekedar kata-kata saja, tapi memang sekali lagi dalam berkehidupan kita tentunya diawali dengan pikiran. Iya. Pikiran adalah pelopor, itu ada dalam Dhammapada. Mungkin bagi Tribuners sedikit banyak mempelajari hal tersebut juga, karena hal tersebut adalah hal yang universal ya. Dan tentunya kita bersama-sama mendoakan agar kita bisa memperkuat hati dan pikiran, mewujudkan sukacita dan juga harmoni untuk perdamaian dunia. Akhir kata, saya Fiona Jiretno mewakili Koroi dan juga Komiguel pamit undur diri. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program ini dalam rangka memperingati Hari Waisak yang ke-2569 Buddhist Era. Semoga di tahun ini kedamaian ada pada kita semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadhu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.